Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Universitas Linggabuana PGRI Kota Sukabumi, Fakultas Sosial Ekonomi, Prodi Akuntansi semester 3. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas di mata kuliah Perpajakan 1 tentang Surat Pemberitahuan atau SPT dengan dosen pengampu Bapak Rizal Zailani SEMM. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aldi Maulana Aziz dengan NIM 101230036. Langsung saja, inilah dia video pemaparan presentasi dari saya. Definisi SPT. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, di sini ada jenis SPT. Dilihat dari saat pelaporannya, SPT dapat dibedakan menjadi SPT masa dan SPT tahunan. Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk masa pajak seperti PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 21 dan sebagainya. Terus surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak seperti SPT tahunan nomor 1770 PPh orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha. SPT tahunan nomor 1770S PPh orang pribadi karyawan yang tidak melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha tetapi menerima penghasilan dari suatu pemberi kerja, menerima penghasilan dalam negeri lainnya, dan menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Terus SPT tahunan nomor 1771 PPh wajib pajak badan dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada pengisian SPT. Wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas. Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi surat pemberitahuan adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam perencanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Terus lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Dan jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Selanjutnya, fungsi SPT. Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang sarana pelaporan perhitungan pajak yang terutang, melaporkan penghasilan, harta dan kewajiban, pelaporan pajak yang dipotong atau dipungut. Selanjutnya di sini ada batas waktu SPT dan penyampaian SPT. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Wajib pajak dapat menyampaikan surat pemberitahuan secara elektronik melalui DJP online. Tanda bukti dan tanggal penerimaan surat penyampaian surat pemberitahuan
dianggap sebagai tanda bukti dan penerimaan sepanjang surat pemberitahuan tersebut telah lengkap. Selanjutnya, sanksi atas keterlambatan SPT. Atas keterlambatan pembayaran pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp 100.000 untuk setiap SPT masa PPH, Rp500.000 untuk setiap SPT masa PPN, Rp100.000 untuk SPT tahunan orang pribadi, dan Rp1.000.000 untuk SPT tahunan badan. Jadi untuk kesimpulan pemaparan materi di atas, surat pemberitahuan atau SPT merupakan kewajiban utama setiap wajib pajak untuk pelaporan dan pertanggungjawaban pajak dan penting untuk memenuhi batas waktu penyampaian SPT untuk menghindari sanksi. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan saat penyampaian. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.